wabarakatuh. Pendengar setia Radio Resat, saya akan mencoba berita untuk hari ini, Jumat 26 Desember 2025. Sari berita penting. Mantan Kepala UPT Samsat Bungo divonis 2 tahun penjara kasus korupsi pajak kendaraan. Berita kedua, warga Puntikalo tetap blokir jalan. Upaya mediasi Wabub Tebo Nazar belum membuahkan hasil. Berita ketiga, belasan tahun rusak perbaikan jalan Simpang Blok E Tiumang Dharmasraya hampir rampung. Berita selengkapnya. Berita kedua, menindaklanjuti rapat dengar pendapat RDP yang difasilitasi oleh Komisi 2 DPRD Tebo pada tanggal 16 September 2025 lalu terkait penyelesaian permasalahan lahan pemukiman masyarakat Desa Puntikalo, Kecamatan Sumai dengan TNI AD Batalion TP 844 Kompi 142 KU Kompi 142 KJ. Hari ini Pemkab Tebo melakukan rapat teknis inventarisasi lahan di ruang rapat Mawar Komplek Perkantoran Bupati Tebo Senin 22 September 2025. Dedi Suhendra, perwakilan masyarakat Desa Puntikalo menjelaskan, kita baru saja rapat dengan Kesbangpol dan pihak terkait menindaklanjuti hasil RDP kemarin untuk melakukan inventarisasi lahan. Terkait itu, kita akan mengumpulkan data-data status kepemilikan lahan masyarakat. Namun sebelum kita turun nanti akan ada rapat lagi yang akan difasilitasi pemerintah dan pihak terkait untuk mencocokkan data masyarakat di wilayah yang diklaim TNI AD, ucap Dedi. Sampai sekarang di lokasi yang disekitakan sudah ada pemukiman warga kurang lebih 25 rumah. Cuma kita tidak tahu pasti kapan karena belum ada dapat surat secara resmi berapa luasan klaim masyarakat. Cuma yang ada wilayah Puntikalo itu saja. Begitu juga luasan yang diklaim di luar itu belum ada kepastian juga dari pihak institusi TNI atau negara, terang Dedi. Kemudian soal pemasangan patok oleh warga pada hari Minggu tanggal 21 September 2025 kemarin, Dedi memastikan disaksikan oleh anggota batalion yang sudah ada di situ. Masyarakat cuma mau membatasi dan tidak ada maksud untuk mengusir karena ini wilayah masyarakat dan juga pada bagian TNI agar tidak terjadi gesekan dan untuk mempermudah inventarisasi lahan. Kapanpun ke lokasi kita juga belum tahu karena masih ada rapat sekali lagi. Dan rapat pagi tadi adalah membahas pembentukan tim. Ini belum masuk kepada inti apa yang menjadi dasar TNI dan masyarakat karena kita lagi mempersiapkan data-data. Jadi sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Tebo Sugiarto mengatakan tidak lanjut RDP Komisi 2 DPRD Tebo kemarin ada 3 inventarisasi. Disinyalir lahan masyarakat beririsan dengan milik TNI, tegasnya. Dalam rapat tadi Kesbangpol ditunjuk sebagai koordinator kepala pelaksana Korlap inventarisasi lapangan. Kita tidak bisa berjalan sendiri, maka hari ini kami mendudukkan stakeholder terkait untuk rencana teknis inventarisasi di lapangan, kata Sugiarto. Sesuai kesepakatan, lanjut Sugiarto, BPN minta rapat sekali lagi untuk melakukan penjelasan secara digital dan foto drone dan seterusnya di kantor BPN. Dan kita nunggu hari, tanggal, jam dari BPM, namun nanti akan mengundang tetap Kesbangpol setelah semua pihak sudah paham dengan tugas masing-masing, baru kita sepakat turun di lapangan, ucap Sugiarto. Saat rapat di BPN nanti Kades sudah harus membawa data-data milik masyarakat berikut surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan lahan untuk dilakukan cross-check di lapangan. Agar akan dikomandoi oleh BPN didampingi Kades, BPD, tokoh masyarakat, camat, Kapolsek dan Ramil Kesbangpol, Badan Kabakpem dan Yon TP 844 Kompi 142 KJ.
Sugiarto menegaskan Pemkab Tebu hanya mau jembatani karena itu dari masyarakat dengan aset TNI. Pengennya kita win-win solution atau sama-sama menang. Aset TNI terselamatkan dan masyarakat tidak dirugikan harapnya. Selain itu Sugiarto menyebut luas lahan yang disengketakan dan sudah tersertifikat menurut informasi 195 hektar, maka kita akan lihat nanti dari sisi dalam dan berapa. Dikatakan Sugiarto tadi sudah disampaikan ke masyarakat terkait sekarang ini hanya perkiraan menurut masyarakat patoknya di situ. Akan tapi nanti saat di lapangan kita berharap ikut apa yang dilakukan BPN. Ditegaskan Sugiarto karena instansi yang paling dipercaya memahami soal ini adalah BPN, jelasnya. Upaya mediasi yang dilakukan Wakil Bupati Wabub Tebu Nazar Effendi bersama Ketua DPRD Tebu dan jajaran kepolisian di Desa Puntikalo, Kecamatan Sumai belum membuahkan hasil. Meski telah turun langsung ke lapangan, warga tetap bersikukuh mempertahankan aksi blokade jalan kelompok tani menuju bumi perkemahan Buper. Aksi ini sudah berlangsung selama 3 hari sejak Selasa 23 Desember 2025 lalu. Dalam kunjungannya, Wabub Nazar menyampaikan bahwa kedatangan pemerintah daerah ke Desa Puntikalo bertujuan untuk mendengar langsung keluhan masyarakat serta mencari titik terang persoalan yang memicu penutupan akses jalan tersebut. Menurutnya pemerintah wajib hadir di tengah masyarakat untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Kita harus mendengar keluh kesah masyarakat yang terpenting karena ini warga Tebu. Pemerintah bersama DPR harus hadir mencarikan solusi terbaik agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terzolimi. Ini akan menjadi bahan bagi kita untuk menyelesaikan persoalan ini, ujar Nazar. Nazar mengakui bahwa penyelesaian konflik lahan tidak bisa dilakukan secara instan. Meski solusi telah ditawarkan, pemerintah tetap berharap warga dapat mempertimbangkan dampak blokade jalan terhadap kepentingan masyarakat luas. Penyelesaian persoalan tanah ini butuh waktu, tidak bisa seketika. Kami berharap pemblokiran jalan bisa segera diselesaikan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam kondisi darurat pun akses ini sangat dibutuhkan. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami ini bukan sekedar persoalan jalan, tapi fasilitas jalan tak bisa dimanfaatkan umum, tegasnya. Sementara itu, salah seorang warga Puntikalo, Dedi Suindra, membenarkan bahwa kedatangan Wabub bersama rombongan berkaitan dengan aksi pemblokiran jalan sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan Brigif di wilayah tersebut. Dedi menyebutkan warga meminta pemerintah memberikan solusi jelas terhadap status lahan yang diklaim TNI. Karena musyawarah tidak mencapai kesepakatan, warga sepakat tidak membuka blokade sebelum ada kepastian. Musyawarah kemarin belum membuahkan hasil, jadi belum bisa dibuka. Kok malah mau bangun lagi? Masyarakat menunggu solusi konkret dan tidak lanjut dari pemerintah terkait penolakan ini. Dari pertemuan kemarin, pemerintah berencana menyurati Presiden untuk meminta bantuan penyelesaian persoalan ini, jelas Dedi. Kamis 25 Desember 2025. Hingga berita ini diterbitkan, akses jalan masih tertutup. Sementara pemerintah daerah menyatakan akan terus berupaya mencari solusi terbaik agar konflik tidak berlanjut dan masyarakat tetap mendapatkan haknya tanpa mengorbankan kepentingan negara. Sumber berita Jambi Prima. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.